Upacara dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 siap dimulai. Persiapan. Komandan upacara memasuki lapangan. Penghormatan kepada pemimpin upacara. Laporan. Pembina upacara memasuki lapangan. Penghormatan kepada pembina upacara. Laporan kepada pembina upacara. Upacara memperingati kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 tanggal 17 Agustus tahun 2021. Siap laksanakan. Laksanakan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu Indonesia Raya. Langkah depan. Stop. Tunjukkan.
putih. Hormat. Tiga, langkah ke belakang. Gerak, hadap, kanan, hadap. Gerak. Tiga, langkah ke belakang. Gerak. Dua, kali tutup. Loncat. Gerak. Putar. Turun kepada bendera merah putih. Loncat. Gerak. 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 Balik kanan, keluar. Gerak. Pembacaan Pancasila.
Pembacaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu susunan Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat Pembina Upacara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu yang saya cintai, saya banggakan ya. Terima kasih atas kehadirannya dalam rangka memperingati HUT kemerdekaan RI Republik Indonesia yang ke-76. Izinkan saya untuk menyampaikan sambutan dari Bapak Kepala Dinas Provinsi Kalimantan Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, tabe, selamat lingu nalatai, salam saujud karendem malempang, adi katalino bacuramin kasuregat, basengat kajubata. Yang saya hormati pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah, Bapak Ibu Kepala SMA, SMK, SLB Provinsi Kalimantan Tengah, Bapak Ibu Guru SMA, SMK, SLB Provinsi Kalimantan Tengah, Bapak Ibu Tenaga Kependidikan SMA, SMK, SLB Provinsi Kalimantan Tengah, Bapak Ibu pengurus komite sekolah dan orang tua wali siswa yang berbahagia dan anak-anakku yang saya cintai. Sebagai insan yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, marilah kita mengucapkan syukur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya pada hari ini kita masih dilimpahkan kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa turut serta untuk memperingati 76 tahun kemerdekaan negara kita tercinta Republik Indonesia di tahun 2021. Rasa syukur ini tentu akan lebih bermakna apabila kita juga selalu mengetuk relung hati kita untuk mengenang dan menghargai jasa-jasa pahlawan kemerdekaan, seraya berdoa agar Tuhan Yang Maha Esa menempatkan mereka di tempat yang mulia. Hadirin yang saya hormati, dalam suasana penuh keprihatinan akibat pandemi COVID-19, HUT kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini kembali kita peringati secara sederhana.
dan terbatas dengan mengutamakan penerapan protokol kesehatan. Tentunya tanpa mengurangi kekhidmatan dan makna penting yang terkandung dalam peringatan hari bersejarah bagi seluruh bangsa Indonesia. Atas berkah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita semua dapat menikmati kemerdekaan yang tepat pada hari ini menginjak 76 tahun. Kemerdekaan ini tidak diraih dengan mudah, tetapi diperoleh melalui kegigihan dan perjuangan panjang para pahlawan patriot bangsa. Pahlawan pendahulu kita berjuang tanpa kenal, menyerah melawan penjajah, rela mengorbankan tenaga, harta, bahkan nyawa demi cita-cita luhur menjadikan Indonesia bangsa yang merdeka. Jika dulu pahlawan berperang melawan penjajah yang merampas kemerdekaan bangsa, saat ini kita sedang berjuang melawan wabah COVID-19 yang telah merenggut kebebasan kita beraktivitas dalam 1,5 tahun terakhir dan menimbulkan dampak ke semua sendi kehidupan dan pembangunan, mulai dari kesehatan, sosial, ekonomi, sampai dunia pendidikan. Hari ini, genap 76 tahun, sudah bangsa ini merdeka. Peringatan HUT ke-76 Republik Indonesia tahun 2021 saat ini tidak hanya dimaknai sebagai lepasnya bangsa Indonesia dari belenggu penjajah. Merdeka yang kita rebut 76 tahun lalu bukan pula bermakna akhir dari perjuangan, namun lebih dari itu, HUT ke-76 Republik Indonesia tahun 2021 harus kita maknai sebagai momen pemersatu bangsa, dan kita memiliki kewajiban untuk mempertahankan serta membanggakan hasil kemerdekaan tersebut, berbuat untuk bangsa dan negara kita Indonesia. Pada kesempatan ini saya mengajak kita semua untuk sejenak merenung, karena inilah saat yang tepat merefleksi peran serta kita terhadap pembangunan di negara yang kita cintai ini. Refleksi tersebut menjadi titik tolak untuk menentukan sikap ke depan yang lebih baik. Melakukan refleksi merupakan salah satu upaya untuk memahami potensi serta kekurangan diri untuk selanjutnya mampu mengantisipasi tantangan dan hambatan. Hadirin yang saya hormati, sudah lebih dari 1 tahun pandemi COVID-19 melanda negara Indonesia. Pandemi COVID-19 melanda hampir seluruh negara di dunia yang menyebabkan kepanikan bagi seluruh masyarakat. Juga meluluh lantakkan seluruh sektor kehidupan termasuk di dunia pendidikan. Pemerintah telah mengambil berbagai kebijakan yang bertujuan untuk memutus rantai penularan pandemi COVID-19. Yang salah satunya adalah penerapan kebijakan social distancing, di mana warga harus menjalankan seluruh aktivitas di rumah, seperti bekerja, belajar, termasuk dalam melaksanakan ibadah. Selain dampak pada sektor perekonomian, sektor pendidikan juga turut terkena dampak yang cukup berat, sehingga kegiatan belajar mengajar terpaksa harus dilakukan dari rumah atau pembelajaran jarak jauh. Akan tetapi, dari kebijakan ini juga masih ada pihak yang belum siap untuk melaksanakan pembelajaran melalui jarak jauh atau yang dikenal dengan sebutan daring. Bukan hanya kesiapan yang masih perlu dibenahi dari pembelajaran jarak jauh ini, masih ada beberapa peserta didik yang tidak bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar dari jarak jauh karena keterbatasan sarana dan prasarana. Di antaranya tidak memiliki perangkat yang menunjang pembelajaran jarak jauh. Hadirin yang saya hormati, di masa pandemi yang terus melanda kehidupan dunia, pendidikan harus terus mendapatkan perhatian khusus agar tidak terdampak buruk. Karena pendidikan merupakan masa depan suatu bangsa, pandemi COVID-19 memang banyak menimbulkan ancaman bagi dunia pendidikan. Akan tetapi jika dilihat dari sudut pandang yang berbeda, sehingga ancaman dapat diubah menjadi sebuah peluang untuk memajukan dunia pendidikan. Pandemi COVID-19 telah mengubah dunia pendidikan melalui dari proses pembelajaran, di mana biasanya dilakukan di dalam kelas dengan tatap muka. Namun, sejak pandemi berlangsung berubah menjadi belajar daring. Guru dan siswa serta orang tua dituntut untuk bisa menghadirkan proses pembelajaran yang efektif
aktif walaupun dilaksanakan dari rumah masing-masing. Pandemi COVID-19 banyak berdampak negatif juga, berdampak positif bagi dunia pendidikan. Dampak positif ini dapat memotivasi melalui masa-masa sulit untuk terus mencapai tujuan pendidikan yang lebih maju, sehingga memicu percepatan transformasi pendidikan diantaranya. Banyak muncul aplikasi pembelajaran online, munculnya kreativitas tanpa batas, kolaborasi orang tua dan guru, penerapan ilmu dan keluarga. Guru menjadi lebih akrab dengan melek teknologi. Internet sebagai sumber informasi yang positif. Peserta didik dapat diawasi oleh orang tua secara langsung dan lain sebagainya. Pada kesempatan yang banyak ini, dalam momentum 17 Agustus, saya berpesan kepada Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru agar tetap semangat dalam melaksanakan tugas profesional. Secara profesional, jadilah pemimpin yang membawa arus positif di sekolahnya. Jadilah pemimpin yang membawa arus positif di sekolah, bergerak bersama, memadukan dan berkolaborasi dalam ide menuju ke arah visi sekolah. Sebuah agenda besar dan nasional menunggu di hadapan kita, yakni melaksanakan asesmen nasional berbasis komputer atau yang disebut dengan ANBK. Harus terselenggara dengan baik dan hasilnya pun ditargetkan dapat terukur baik. Juga kepada peserta didik, saya berpesan selalu semangat dalam belajar, miliki semangat patriotisme seperti berjuang bangsa kita yang kita mengenal lelah dan pandang mundur. Peserta didik yang sukses kuncinya belajar dan berlatih. Kita bertekad walau dalam masa pandemi COVID-19 ini kita tetap hadir dalam pembelajaran, walau pembelajaran daring atau online. Prestasi tetap hadir dan kita raih. Hadirkan prestasi melalui tekad. One school, one product, one teacher, one books, and one student, one prestasi. Hadirin yang saya hormati, di penghujung sambutan saya ini, saya menyampaikan pesan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah. Beliau mengajak kepada seluruh warga sekolah bersatu padu mengatasi pandemi ini. Mari kita berjuang bersama-sama agar merdeka dari COVID-19 dengan disiplin menjalankan protokol kesehatan, mensukseskan vaksinasi, saling tolong-menolong, bergotong royong, dan berbesar hati menerima berbagai pembatasan demi keselamatan bersama dengan slogan kompak berkah. Kompak bergerak, berkah berdampak untuk mewujudkan Kalteng semakin berkah. Demikian sambutan ini yang saya sampaikan. Semoga dengan momen kemerdekaan ini kita dapat membangun mutu, membangun karakter sebagai tanggung jawab mengisi kemerdekaan. Dirgahayu Indonesia ke-76 Merdeka. Sekian dan terima kasih. Kepala Dinas Haji Ahmad Saipudi, SPD MMSI. Terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan amanat dari Bapak Kadis maupun Gubernur. Pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita menadahkan tangan kita untuk merenungi apa-apa yang terjadi pada saat sekarang ini. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, pagi ini kami, para pemimpin dan seluruh rakyat bangsa ini, bersimpuh, tengadahkan tangan, persembahkan puja-puji. Kami bersyukur atas 76 tahun kemerdekaan bangsa dan negara kami, serta anugerah yang tak terbilang dan tercurah di bumi pertiwi. Ya Allah, Tuhan yang Maha Penyayang, beri kami petunjuk agar peringatan proklamasi kemerdekaan ini bisa menjadi momentum
merekatkan kesatuan dan persatuan. Anugerahi kami kebeningan hati dan kejernihan pikir dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemurah, negeri ini punya cita, mudahkanlah dalam menggapainya. Hindarkanlah Nusantara kami dari bencana dan mara bahaya. Angkatlah pandemi COVID-19 ini agar kami dapat kembali beraktivitas normal. Teguhkan rasa cinta tanah air, tumbuh suburkan tenggang rasa, solidaritas antar sesama, dan gotong royong dalam membangun bangsa. Sehingga Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh, dapat diwujudkan segera. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, jangan tinggalkan kami dalam kesendirian dan ketidakberdayaan. Beri kami petunjuk serta kekuatan untuk membawa negeri ini ke arah kemajuan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah semua dosa kami, dosa orang tua dan guru-guru kami. Ampuni para tokoh bangsa dan para pemimpin kami. Terimalah amal dan perjuangan para syuhada bangsa kami, mereka yang telah berkorbankan jiwa raga, darah dan air mata dalam upaya memerdekakan negeri ini. Masukkan mereka ke surgamu, muliakan kedudukan mereka di sisimu. Ya Allah, kami terus berharap limpahan rahmat-Mu. Kami terus meminta keluasan ampunan-Mu. Kiranya Engkau juga mengabulkan doa hamba-hamba-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan kepada pembina upacara. Penghormatan kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara. Hormat. Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara. Penghormatan kepada pemimpin upacara. Pemimpin upacara kembali ke tempat. Upacara selesai, pasukan dibubarkan.